Dialog Persada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 tahun 2024 langsung dari Kota Banjarmasin. Selamat mengikuti. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Danua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini, Sam Persada? Bersama saya Anda Sari, kita kembali dalam Dialog Persada. Dan saat ini kita masih dalam kegiatan Rapat Koordinasi Komisi Informasi se-Indonesia yang ke-15 di salah satu hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita akan bincang-bincang dengan Kepala Dinas Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Bapak Muslim di samping saya. Wah, kita tanya-tanya nih Insan Persada. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muslim, tadi saya lihat keliling-keliling nih dari tadi ya Pak ya, menghantarkan tamu. Sedikit nih Pak Muslim. Wah, kita ditemani dengan geledek nih Insan Persada karena Kota Banjarmasin saat sekarang ini diguyur hujan lebat ya. Silakan Pak. Ya. Tadi sempat menemani tamu untuk keliling-keliling Pak. Iya betul. Stand-stand. Dalam rangkaian Rakornas ini salah satunya adalah digelar eksponya UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini dari beberapa tempat yang kita kunjungi tadi, ada yang jauh ini dari Kota Baru ya, yang menampilkan atau menyajikan beberapa kuliner maupun keunikan-keunikan lainnya, seperti tadi ada makanan-makanan ringan ya. Kemudian ada jenis madu ya, madu hutan nih. Madu hutan. Kemudian di sana juga ada jenis minum-minuman yang juga dikombin dengan macam jamu ya, jamu. Seperti misalnya kopi yang ditambahkan dengan jamu pasak bumi. Nah, waduh keren ya. itu salah satunya ya. Ya. Masih banyak lagi yang lain. Juga ada kelihatannya ini. Wah, kalau dilihat ini banyak Pak ya dari UMKM. Tadi informasinya dari Dinas Koperasi dan UMKM ada 40 stand UMKM di sini ya Pak ya. Nah, selain dari UMKM, selain disupport dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan, ada siapa lagi nih Pak di sini Pak? Jadi ini ada kolaborasi support dari teman-teman SKPD lainnya juga. Selain dari teman-teman koperasi dan UMKM, ada Dinas Perhubungan, ada Biro Umum, Biro Perdagangan, kemudian juga ada teman-teman pendukung lainnya ya, yang memberikan support suksesnya kegiatan ini ya. Termasuk tentu lingkup dari Diskominfo itu sendiri. Betul. Dengan adanya Abdi Persada FM ya Pak ya. Abdi Persada kan salah satu support luar biasa dalam mempublikasikan dan mensiarkan ya, secara langsung kegiatan kita selama beberapa hari. Baik, nah Pak Muslim, ini kan Rakornas ke-15 diadakan di Kalimantan Selatan nih Pak ya. Wah, ini mungkin bisa dijelaskan nih Pak sama Pak Muslim, kenapa Kalimantan Selatan dipilih nih Pak? Nah, ini pertama satu kepercayaan dari Komisi Informasi Pusat ya, terhadap Kalimantan Selatan. Ada beberapa daerah sebenarnya juga mengajukan untuk menjadi tuan rumah. Namun setelah kita paparkan, jadi saya waktu itu juga secara langsung dengan teman-teman memaparkan bagaimana potensi-potensi yang ada di Kalimantan Selatan, baik itu berkaitan dengan potensi pariwisatanya, potensi kulinernya, dan lain sebagainya, termasuk upaya gubernur kita yang sangat membuka agar informasi-informasi itu dapat diketahui secara luas pada masyarakat. Nah, itulah mungkin menjadi salah satu kenapa kita menjadi tempat tuan rumah untuk perhelatan nasional saat ini. Ya. Dan saat ini Kalimantan Selatan ini menuju daerah informatif ya Pak ya? Ya, sementara menuju informatif. Mudah-mudahan nanti kita sudah lebih meningkat lagi informatif. Ya. Karena dari tahun ke tahun indeks kita meningkat. Ya, meningkat. Ya. Dari sebelumnya kita cukup saja, kemudian meningkat, dan ini menunjukkan juga kepercayaan kepada Kalimantan Selatan.
Jadi kepada pemerintah terutama dengan berbagai pelayanan publiknya dan tata kelola pemerintahan yang transparan, ya, ini merupakan salah satu modal kita di dalam meningkatkan indeksnya. Iya, betul sekali. Nah, Pak, selain bersilaturahim, kemudian juga berdiskusi banyak ya, Pak ya, untuk Rakornas ini, apa nih Pak kira-kira yang ingin dicapai dalam Rakornas ke-15 tahun 2024 ini nih Pak ya, terutama juga penyebaran informasi sampai ke daerah, kabupaten kota, dan ke pelosok-pelosok. Sinergi apa yang akan dihadirkan Pak untuk Rakornas ini, untuk informasinya nyampe ke masyarakat? Ya, ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan keterbukaan informasi tadi. Salah satunya adalah dengan mensosialisasikan seperti apa sebenarnya keterbukaan informasi yang harus dibuka seluas-luasnya, tentu dengan ada pengecualian yang berkaitan dengan hal-hal yang memang dikecualikan. Ya. Nah, ini dihadirkanlah semua entitas dengan wilayah seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan itu dihadirkan. Dan yang pertama ini dalam rangkaian ini adalah seminar. Jadi seminar nasional dengan para pembicara-pembicara atau narasumbernya yang qualified begitu. Ada Pak Jonan, kita tahu beliau menteri yang handal waktu itu, kemudian ada Menteri Pariwisata Sandiaga, kemudian Ketua PWI Pusat, dan banyak lagi narasumber yang lain yang menyampaikan bagaimana kita mengelola sebuah informasi itu, ya. Karena informasi ini menurut Ketua PWI tadi, ya, ini adalah suatu harta karun, tapi bagaimana menggalinya? Nah, strategi itulah yang ditularkan dalam konteks seminar yang tadi. Nah, besoknya setelah pembukaan ada beberapa paparan juga para narasumber yang hebat lagi juga. Di antaranya ada Menko Polhukam di sana, kemudian ada narasumber lain, ya. Dan lanjut nanti juga rapat-rapat koordinasi nasionalnya untuk merumuskan berbagai strategi bagaimana meningkatkan keterbukaan informasi, ya. Baik. Kalau kedepannya Pak, kalau untuk PPID ya Pak ya, yang menjadi informasi utama lah untuk masyarakat. Nah, seperti apa Pak nanti kedepannya? PPID di. PPID. Ya. Ya, ini kan salah satu upaya kita juga untuk memfasilitasi adanya permintaan atau permohonan informasi-informasi dari masyarakat, dan jika ada persoalan terkaitan dengan itu, adanya mispersepsi di antara yang meminta dan yang diminta, maka dimediasilah oleh Komisi Informasi. Nah, ini yang kita perkuat sehingga ada cek and balance di antara itu, antara yang meminta dengan yang memberi. Seimbang Pak ya? Seimbang supaya persepsinya sama, sehingga antar pihak yang berkepentingan ini dapat difasilitasi. Oke, waduh. Semakin baik dari tahun ke tahun ya Pak ya? Insya Allah semakin baik. Baik, Pak Muslim, terakhir nih, apa nih kira-kira harapan Bapak atau mungkin himbauan yang mungkin bisa Bapak sampaikan ke insan Persada atau pendengar Abdi Persada FM? Silahkan Pak Muslim. Ya, ini momentum ya, momentum baik bagi kita di Banua, Kalimantan Selatan ini, dengan hadirnya 38 kontingen dari seluruh Indonesia. Ini akan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Di antaranya mereka tentu akan berkunjung-kunjung ke spot-spot, apakah kuliner, pariwisata, maupun tempat-tempat eksotik lainnya di Kalimantan Selatan, wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat kita sambut mereka, kita berikan senyum yang hangat, tunjukkan bahwa kita ini adalah masyarakat Banua yang selalu mengedepankan keramahan. Karena sejatinya
Kalimantan Selatan menunjukkan siapapun yang datang kalian selamat dan pantas disebut sebagai Kalsebabus Salam. Oke, ciri khas Kalimantan Selatan Ya, adalah betul, keramahan ya Pak ya. Pak Muslim, terima kasih sudah berbagi informasi Sama-sama. untuk Insan Persada. Nanti next kita ngobrol lagi ya Pak ya. Oke, ya. Dan terima kasih juga Insan Persada sudah dalam dialog Persada dalam kegiatan Rakornas ke-15 Komisi Informasi se-Indonesia. Bersama saya Enda Sari, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Dialog Persada, kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 tahun 2024, langsung dari Kota Banjarmasin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.